Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Pada suatu ketika Yesus tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat Yesus mengajar di rumah ibadah, dan jemaah yang takjub ketika mendengar dia. Mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria? Bukankah dia saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya, dan di rumahnya. Maka Yesus tidak mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dan meletakkan tangannya atas mereka. Dan mereka heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudara, saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan Injil di sana diungkapkan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus tidak ditulis. Tapi yang diungkapkan adalah reaksi orang-orang Nazaret akan pengajaran Tuhan. Bagi Markus, penulis Injil ini tidaklah penting untuk mengungkapkan apa yang diajarkan oleh Tuhan kepada orang-orang Nazaret itu. Tetapi yang lebih penting adalah, yang lebih seolah-olah lebih menarik bagi Markus adalah reaksi orang-orang Nazaret akan pewartaan Tuhan di sinagoga pada hari Sabat. Di sana kita bisa melihat tanggapan orang Nazaret itu ternyata tidak welcome. Walaupun Tuhan itu menjelaskan dengan baik dan tidak hanya soal apa yang dijelaskan, tetapi apa yang dijelaskan itu juga dibuktikan dengan banyak mujizat. Namun karena penolakan itulah yang menjadi gambaran penolakan dari bangsa Israel nantinya, yaitu gambaran yang ada di Yerusalem. Ini baru skop kecil, nanti gambaran yang di Yerusalem di sana diungkapkan bahwa ditolak, sungguh-sungguh dimatikan Tuhan Yesus itu nanti di Yerusalem. Dan di sana mau diungkapkan bahwa ini gambaran yang menolak itu adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan Yesus, keluarganya sendiri atau kerabatnya sendiri yang ada di Nazaret. Karena bisa dikatakan bahwa kalau tinggal di dalam satu desa itu kan semua kerabatan, semua yang akrab dengan dia, masih kerabat, masih saudara lah ya. Seperti tempat kita kalau dari desa tertentu misalnya, seolah-olah dari desa satu desa itu seolah-olah saudara semua. Dan di situ kita bisa melihat bahwa itu yang menjadi tanda bahwa dia ditolak. Dan ini juga menjadi satu gambaran bahwa Tuhan Yesus itu juga ditolak oleh orang-orang Israel kan. Bahkan sampai sekarang pun kita bisa melihat bahwa yang menjadi pengikut Tuhan asli orang Israel itu kan sedikit. Lebih banyak orang-orang yang bukan Israel. Nah, sekarang kalau kita bisa melihat di sana, gambaran itulah yang sebetulnya mau diungkapkan oleh Markus. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena mereka mempunyai faham tersendiri soal keselamatan. Mereka walaupun mendengarkan khotbah, walaupun melihat peristiwa tentang mujizat, namun mereka tidak berubah karena mereka mempunyai pemikiran sendiri. Sehingga mereka tidak mampu melihat bahwa dalam diri Tuhan Yesus adalah Mesias. Dalam diri Tuhan Yesus bagi orang Nazaret adalah seorang yang penyembuh, tabib, seorang yang hanya mungkin entertain saja untuk orang-orang yang lain. Sehingga sabda Tuhan tidak bisa mereka terima. Ya, ibu, bapak, saudara, terkasih dalam Tuhan. Maka Tuhan sebagai pendidik
bagi orang-orang Nazaret, maka Tuhan tidak membuat mujizat satupun kepada saudara-saudara yang ada di Nazaret. Bahkan juga Tuhan tidak berkarya di Nazaret pula nanti. Maka kota Tuhan bukan Nazaret tetapi Kapernaum. Maka kita bisa melihat bahwa kalau sudah ditolak oleh orang-orang yang dekat, ya sudahlah, mau dipaksa juga nggak bisa. Maka dia pergi dari Nazaret untuk mewartakan. Nah, ibu bapak, saudara terkasih dalam Tuhan, sekarang bagi diri kita, kalau Tuhan itu sudah mewartakan kepada kita sabdanya, kasihnya, mujizat-mujizatnya, apakah kita juga masih menolak dia? Apakah kita juga menginginkan Tuhan Yesus yang ada dalam pikiran kita? Pokoknya kalau Tuhan hadir, ya Tuhan harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Apakah kita berani untuk membuka hati bagi kehadiran Tuhan dan mempersilahkan Tuhan untuk bekerja sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam diri kita, dan kita juga mau diajak terlibat di sana? Kadangkala orang lebih memilih, ya pokoknya yang penting saya kan baik. Pokoknya kalau Tuhan hadir, ya pasti kebaikan yang saya terima. Dan harus kebaikan, malah mengharus-haruskan. Nah, ibu bapak, saudara terkasih dalam Tuhan, maka sabda ini sebetulnya mau mengajak kepada kita bahwa supaya kita lebih menghormati Tuhan itu sebagaimana Dia yang berkuasa, berwibawa, yang menyelenggarakan kehidupan kita, bukan memaksakan kehidupan kita supaya dibantu oleh Tuhan, tetapi yang menentukan seolah-olah hanya diri kita. Kalau diri kita yang menentukan, maka nasib kita seperti orang Nazaret itu. Maka cara yang terbaik, seperti tadi saya katakan, membuka hati. Cara Tuhan pun sebetulnya, kalau orang itu membuka hati, Tuhan akan menumbuh kembangkan talenta yang ada dalam diri kita. Nah, seperti yang kita peringati hari ini, Santo Yohanes Bosco. Santo Yohanes Bosco adalah pendidik. Dia mendidik orang, meningkatkan talenta orang, bukan berdasarkan apa yang dipaksakan oleh dirinya dari buku-buku teori soal pendidikan, tetapi lebih mau menumbuh kembangkan potensi dalam diri anak. Maka dia sebagai pendidik, Yohanes Bosco itu seolah-olah hanya mendorong orang untuk membuka hati dan juga memberikan kesempatan pada orang bertumbuh berkembang untuk istilahnya bergulat dengan Allah. Karena dia tahu talenta orang itu kan di situ dipenuhi dengan sabda Tuhan itu sendiri. Sehingga biarlah sabda Tuhan itu bertumbuh berkembang. Kita sudah ditanam oleh Tuhan dalam diri kita. Apa yang menjadi talenta kita, maka mari kita menumbuh kembangkan itu. Bukan memaksakan keinginan-keinginan kita, namun menumbuh kembangkan sabda yang sudah ditanam oleh Tuhan itu. Dengan seperti itu, kita akan bisa merasakan penyelenggaraan Tuhan yang luar biasa untuk kita. Selamat merenungkan.